Dan tidak lupa saya ingin mengucapkan juga buat Kang Soleh Cahya Teknik Murah Boyolali. Kemungkinan kalau Kang Soleh itu agak sedikit peka masalah hal-hal seperti itu. Orang yang hebat itu bukan Kang Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi video hari ini ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mendukung channelnya Ismail Dadang Ismail dan Serba Elektronik. Dan tidak lupa saya ingin mengucapkan juga buat Kang Soleh Cahya Teknik Murah Boyolali. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Kang Soleh, yaitu komandannya di channel Cahya Teknik Murah Boyolali yang sudah mensupport saya. Karena kata Kang Soleh kita, dia juga pernah merasakan hal yang sama, bahkan pernah didatangi langsung. Tapi inilah yang namanya saya itu mungkin agak sedikit beda dengan Kang Soleh. Kemungkinan kalau Kang Soleh itu agak sedikit peka masalah hal-hal seperti itu. Tapi kalau saya pribadi agak sensitif dengan hal-hal seperti itu. Jadi makanya saya agak sedikit terasa gerah dapat teleponan dari sahabat, bahkan telepon tanpa kita tahu masalahnya, telepon dengan nada tinggi, marah-marah, bahkan hal lain sebagainya. Itu agak sedikit agak sedikit gerah bagi saya. Tapi itulah namanya, orang yang hebat itu bukan saya. Orang yang hebat itu bukan Kang Soleh, tapi orang yang hebat itu orang yang sudah mencela, itu ya orang yang hebat. Jadi orang yang hebat itu ialah orang yang hanya bisa berkomentar, bukan orang yang bisa terjun langsung, bahkan orang yang tidak bisa memberi manfaat buat orang lain. Dia taunya hanya mencela, hanya bisa mencari celah untuk menjelek-menjelekkan orang. Maka menurut saya, katakan saya pandai, itu belum. Katakan Kang Soleh hebat, juga belum. Yang hebat itu orang yang komentar, atau netizen-netizen yang tidak senang dengan kita. Yang jelas, apapun itu, buat Kang Soleh semangat terus. Semoga Cahya Teknik Murah Boyolali, semoga tambah sukses, tambah banyak orderannya, dan jaga kesehatan dan jaga mutu. Pokoknya buat Kang Soleh good luck lah. Buat Kang Soleh dan kru-krunya. Jadi salam sukses, salam kenal juga buat kru Kang Soleh kita yang sudah memberi semangat untuk saya. Jadi sebenarnya saya tidak begitu respon masalah komentar-komentar miring. Tapi kalau hal seperti ini mau disamakan seperti Baim Wong. Kalau saya sih suka jadinya Baim Wong. Tapi sebaliknya Baim Wongnya senang atau tidak kalau menjadi seperti saya. Nah seperti itu. Saya satu profesi dengan Kang Soleh. Kang Soleh satu profesi dengan saya. Nah, kalau sahabat mau menyamakan saya dengan Kang Soleh, mungkin tidak bisa. Demikian juga Kang Soleh mau disamakan dengan saya, itu pasti juga tidak bisa. Contohnya di sini ada Pak Bro kita lagi santai-santai, lagi main kucing. Nah, intinya kita ada punya porsi masing-masing, kita ada punya rezeki masing-masing, jadi tidak bakalan ketukar. Nah, intinya kalau sahabat itu merasa satu profesi, yuk kita saling menutupi kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Kekurangan saya mungkin bisa dapat ditutupi oleh kehebatan sahabat. Jadi kekurangan sahabat kemungkinan bisa ditutupi dengan kelebihan saya. Buat Kang Soleh semoga sukses selalu, semoga usahanya tambah lancar, pesanannya tambah ramai. Pokoknya salam sukses, salam kenal buat kru-kru Kang Soleh Cahya Teknik Murah Boyolali, mantap. Hari ini lagi merakit power seperti ini, itu atas permintaan dari sahabat-sahabat subscriber tentang pemasangan kit draper. Semoga sukses selalu, yang satu hobi semoga tambah lancar. Mantap, selamat bekerja dan saksikan video saya yang berikut ini. Jadi hari ini saya ingin membuat tutorial cara pemasangan untuk di bagian kit draper, karena sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat untuk sebuah kit pemasangan kit draper. Jadi untuk pemasangan kit draper ini menggunakan kit draper apa saja itu cara kerjanya hampir sama, tidak ada bedanya.
Jadi di sini buat sahabat-sahabat, saya menggunakan untuk di bagian transistor finalnya ini menggunakan 6 set transistor Toshiba dan 1 set untuk di bagian tepannya. Bang, ini kok ada beda satu bang transistornya? Ini tepannya karena transistor yang ukuran ini habis. Jadi saya pakai 2SC5200 ya, tinggal beli bang, jauh bos tempat tinggalnya atau tokonya. Jadi yang jelas oke lah, jadi tidak masalah seperti ini. Yang penting barang ini kita tes, nanti kalau memang sudah ada baru kita ganti nih. Ini hanya untuk saya coba untuk pengetesan di bagian kit draper. Jadi kit draper ini saya menggunakan kit draper kebetulan baru pertama kali menggunakan Super Mega OCL 504, yaitu buatan dari toko Pioneer seperti ini Pioneer. Jadi saya pertama kali untuk membuat atau mencoba sebuah kit draper ini. Kenapa saya coba menggunakan kit draper ini? Karena di sini kalau saya perhatikan untuk di bagian komponen maupun di bagian R itu tidak perlu saya ganti. Terutama di bagian dioda ini tidak perlu saya ganti lagi karena diodanya sudah cukup lumayan, menggunakan 1 ampere, tidak sama seperti yang lain itu kadang-kadang ada menggunakan yang setengah ampere atau 1/4 ampere. Dan untuk di bagian elko-nya juga menggunakan elko yang cukup lumayan bagus. Dan untuk tegangan sebuah kit draper ini juga bisa menghandle tegangan 80 volt katanya. Jadi di sini untuk pemasangan walaupun sudah saya tap seperti ini, untuk menggunakan kabel perakitan sebuah kit draper bang, karena ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, bang kok abang menggunakan instalasi kit draper ke transistor final itu selalu menggunakan kabel yang kecil. Jadi menurut saya kabel yang saya gunakan bukan berarti yang terlalu kecil, itu ada ukuran-ukuran standar yang saya gunakan. Karena di sini saya menggunakan kabel yang hitam dan merah. Jadi hitam dan merah ini bukan hitam dan merah yang harganya paling murah. Ini ada kualitas tertentu. Karena untuk ampernya ini cukup lumayan besar juga. Untuk ampernya bisa mencapai 10 ampere. Apalagi kalau yang dipakai itu hanya jaraknya kurang lebih 1 jengkal atau 10 cm seperti ini. Jadi ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, untuk menggunakan instalasi kabel itu tidak masalah mau kabel kecil ataupun kabel yang besar, asalkan isi di dalamnya ini jangan terlalu kecil. Jadi saya suka menggunakan kabel ini karena praktis. Jadi di sini untuk pengetepannya saya coba pasang seperti ini. Dan saya pasang seperti ini. Sebenarnya video ini sudah sangat banyak sekali saya buat. Tapi ada saja sahabat-sahabat itu yang menontonnya hanya sebagian-sebagian. Padahal video itu sebenarnya sudah lengkap saya buatkan untuk semua video. Nah, saran saya buat sahabat-sahabat, kalau menonton video atau mencari ilmu itu jangan setengah-setengah. Jadi tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Jadi kebanyakan sahabat itu padahal di video itu sudah ada saya buatkan cara yang dipertanyakan, tapi dia nontonnya tidak nyampai ke situ. Kalaupun dia nonton sampai habis itu sebagian ada yang di skip. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat kalau mau mencari ilmu di bidang elektronik maupun channel siapapun itu, sahabat tonton sampai habis. Kembali lagi ke power ini. Jadi saya memakai hanya kurang lebih 10 cm seperti ini. Jadi tidak terlalu besar. Ya, maksudnya tidak terlalu panjang untuk di bagian kabel. Jadi kabel kalau kita pakai semakin pendek itu semakin besar ampernya. Semakin panjang itu semakin kecil ampernya. Jadi sedikit gambaran, contohnya aja seperti sahabat menggunakan fuse atau sekring. Itu isi di dalam sekring itu tidak ada kabel yang besar. Kabelnya sangat kecil sekali. Tapi diameternya itu sangat pendek sekali. Alhasilnya bisa menimbulkan ampere yang cukup lumayan besar. Jadi seperti itu pendapat saya. Oke, jadi untuk di bagian basis, di bagian kolektor sudah saya pasang semua.
tinggal di bagian emitor aja seperti ini, tinggal saya potong. Nah, untuk di bagian emitor baru saya menggunakan yang agak sedikit besar karena ada hubungannya dengan kekuatan power. Nah, ini untuk emitor sudah, untuk kolektor sudah, untuk basis juga sudah. Semuanya mudah sekali, asalkan sahabat mau mengerjakan dengan santai, dengan tenang. Nah, ini versinya saya seperti ini. Saya bungkus lagi. Nah, lalu di sini saya pasang seperti biasa, sama pada umumnya dengan sahabat-sahabat yang lain atau perakit-perakit yang lain, tidak ada bedanya. Barangkali yang ada bedanya itu saya menggunakan kabelnya tidak sebesar yang sahabat gunakan. Karena tenaga power itu ditentukan oleh transistor final ini. Sementara untuk di bagian kit draper itu hanya sekedar di bagian pendorongnya saja. Oke, pemasangan ini jangan sampai ketukar, pastikan untuk basis, pastikan ke basis, untuk kolektor, pastikan untuk kolektor. Oke, untuk kedua kabel sudah selesai. Ini di bagian emitor khusus untuk jalur speaker. Oke, jadi seperti ini versinya Ismail Dadang untuk memasang instalasi-instalasi di bagian kabel. Jadi selongsong bakar ini kalau sahabat mau bakar boleh, tidak dibakar tidak masalah, seperti ini. Tapi versinya saya itu biasanya saya bakar. Lalu ini ditancapkan ke lubang yang sudah dipersiapkan. Oke. Pemasangan di bagian kit draper sudah selesai, seperti ini versinya saya. Tinggal nanti pemasangan untuk di bagian tegangan input dan ground. Jadi untuk ground ini boleh sahabat mengambil di bagian PSU atau mengambil satu jalur dengan input, itu tidak masalah, tergantung mana enaknya dan mana yang tidak menimbulkan bermasalah. Kalau memang sahabat mengambil ground itu dari PSU ada menimbulkan dengungan, coba sahabat lepas yang dari PSU, hanya mengambil kabel ground langsung berbarengan dengan kabel input. Tapi pastikan untuk kabel ground speaker itu ngambil dari PSU, jangan mengambil dari sini lagi. Karena kalau mengambil dari sini otomatis, karena kabel groundnya sudah kecil, jadi tidak kuat. Apalagi di sini seperti ini contohnya. Di sini ada ground, di sini ada ground. Nah, kebanyakan sahabat itu mengambil ground juga dari sini. Padahal dari PSU juga sama. Jadi inilah power yang sudah saya pasang. Jadi mudah-mudahan kit draper ini hasilnya memuaskan karena baru pertama kali. Jadi untuk VR-nya ini mudah-mudahan pas untuk di bagian basisnya. Oke, sekarang lanjut lagi ke yang satunya. Nah, kalau ini untuk transistornya sudah sama, ini karena pas ada barangnya.